Siap. Bagus gak? Bagus enggak? Wow. Ngomong 3, 2, 1 dong. Ngomong lagi. Jangan pakai stop. Apa? Gue lupa bentar. Ya udahlah kita lanjut aja. Hai kawan setia, Welcome to our first ever Knock Knock Who's There. Gimana nih, Pak? Kalau setia gimana nih pertama-tama kabarnya? Kalau kita gimana kan kabar lu? Gue oke, cuman karena habis ulangan gue masih rada pusing gitu. Sama banget, gue habis ulangan fisika. Ya udah deh, tapi nggak apa. Sekarang kita semangat karena kita mau mengulas komen-komen kawan setia di Knock Knock Who's There ini. Betul. Tapi sebelumnya kawan setia semua tahu nggak apa itu program Knock Knock Who's There? Gue sedih sih kalau nggak ada yang tahu Knock Knock Who's There itu apa. Tapi oke, bakal gue jelasin bagi kawan setia yang nggak tahu Knock Knock Who's There itu apa. Knock Knock Who's There merupakan wadah bagi kawan setia untuk bercerita. Kalian bisa feel free cerita apapun ke kita sesuai tema yang udah kita tentuin. Asik banget dong Lun. Jadi kalau misalnya kawan setia inget kemarin-kemarin di Instagram Story Star FM kita udah bikin kayak question sticker, link NGL, semuanya itu buat program ini kan Lun. Betul, udah pada isi belum? Nah kita juga mau say thank you banget buat kawan setia semuanya yang udah antusias ngisi NGL kita. Dan bahkan ada juga yang kirim DM ke kita buat cerita yang lebih panjang gitu mungkin ya Lun. Betul banget. Oke Tak, daripada kita lama-lama, Langsung aja deh cus kita ke mulai. cerita pertama. Jadi untuk yang pertama ada yang bilang nih Lun, pacaran itu mendukung, apalagi kalau misalnya pacar lo ahli di suatu mapel, karena ini kan kategorinya anak sekolah ya, karena bisa buat saling tutor dan lain-lain. Tapi yang mulai gak mendukung kalau misalnya dia mulai ngelarang lo berteman, even ke teman dekat lo yang udah lama banget kenal, padahal juga gak intens ketemu ataupun chatting. Aduh. Gimana tuh Lun? Kalau menurut gue pacaran itu kita kan set boundaries ya kawan setia. Iya dong. Jadi ya kalau misalkan lo ngerasa pertemanan lo sama apalagi lawan jenis ya. Apalagi lawan jenis, itu emang make sense gak sih bisa cemburu mungkin ya Iya. kalau pertemanannya sama lawan jenis. Dan kayak kalau misalkan lewat dari batasnya kan orang-orang juga kayak tanda tanya kayak nggak ada yang sih? salah dong kalau misalnya Uh-uh. dia deket banget kayaknya ya. Iya, kalau menurut lo? Nah kalau menurut gue sih ini bener banget ya Lun. Apalagi kalau misalnya teman itu lawan jenis itu emang make sense gak sih kalau misalnya bisa bikin Make cemburu. sense banget sih Tak. Terus kayak emang sewajarnya emang set boundaries kalau misalnya kita berteman sama yang lawan jenis ya nggak sih, karena kan bisa bikin partner kita cemburu. Terus ya gitu nggak sih menurut lu Menghindari masalah-masalah yang sebenarnya nggak harus jadi masalah nggak sih Betul Tak dalam banget. hubungan. Iya. Oke, sekarang masuk ke cerita nomor 2. Sikat Lun. Menurut gue sih tergantung pacar dan dinamika pacarnya. I've seen banyak couple yang bisa jadi each other's best friend, cocok jadi partner belajar dan grow bareng nih kawan setia. Cuman banyak juga pacarnya ya for romantic pleasures aja atau emang untuk fun-fun aja. So really tergantung sama prinsip dan tujuan pacarannya juga masing-masing tiap orang. Setuju sih gua. Jadi emang kalau dari sini kita bisa lihat kalau pacaran itu sebenarnya nggak semuanya negatif nggak sih, bukan kayak jadi gangguan mulu atau apa. Ada yang bagus-bagusnya juga nih, bisa jadi each other's best friend, bisa buat kayak saling cerita-cerita nggak sih, kayak kasih tahu keseharian lo, terus nemenin juga. Iya, kalau misalkan kayak seharian tuh udah capek kan sekolah, pasti kita juga butuh Mood booster nggak iya, sih? mood booster buat masing-masing lah ya. Benernya bisa juga buat kayak belajar bareng, kayak tadi yang komen sebelumnya kita kayak bisa tutor-tutoran. Oh iya bener, iya. Apalagi kalau misalkan pacarannya sama kakak kelas mungkin. Benar, udah paham materi kita ya, tapi sejurusan. Sejurusan, bahkan nggak sejurusan juga kadang Bisa, mengupayakan bisa. kan. Benar. Kalau udah cinta, Effort, ya. effort. Oke. Lanjut Ta, nomor 3 apa tuh? Oke, jadi ada yang bilang, menurut gue pacaran tuh mendukung sih. Balik lagi ke gaya pacarannya gitu loh. Kayak gue tipe yang sepakat untuk prioritasin sekolah. Dan jujur kayak sebelum dan setelah gue pacaran juga ada peningkatan gitu dalam nilai-nilai sekolah gue ataupun perilaku-perilaku gue. Ini anonymous limited ya, jadi gak bisa panjang-panjang. Gak apa-apa ya Nggak Lun apa-apa. ya. Yang penting udah diisi. Gimana nih menurut lo? Kalau gue sih setuju ya. Balik lagi ke gaya pacarannya, ke
orang-orangnya juga yang lagi menjalin hubungannya kan. Betul. Karena ya sebenarnya nih kan tadi dia bilang dia juga ada peningkatan. Kalau ada peningkatan berarti kan Positif dong positif. hubungannya. Entah itu buat perilaku atau nilai sekolah. Iya. Kayak sebenarnya kan pacaran juga, misalnya nih pacar lo jago melukis, lo juga jadi bisa belajar melukis kan, Bener lo banget. bisa nambah kalian baru. Iya, asal ada porsinya aja, bisa time management ya nggak Bener sih? banget. Apalagi juga yang udah sepakat buat prioritasin sekolah gitu kan, karena pendidikan kan tetap utama ya guys. Setuju, Oke. setuju. Next ya, Iya, oke. Lulun. Menurut gue pacaran itu wajibnya sampai di caps lock nih. Iya. Wajib mendukung dan gak cuma dari satu pihak, tapi harus saling timbal balik. Bener dong. Karena hubungan pastinya gak cuma dari satu sisi kan ya. Tapi sayangnya yang gue dapetin belakangan ini barusan kayak cuma dari satu sisi doang. Waduh, kalau ini ada yang salah dong Lun, ya nggak sih? Aduh ini Nggak dia jadi boleh. curhat ya, gak apa-apa. Emang Nggak itu apa, tujuannya nggak apa, nok-nok itu- husder. Tapi sebenarnya yang pacaran yang bagus tuh pastinya bener dong, harus timbal balik, harus saling bantu, harus saling kayak ada kasih positifnya ya nggak sih? Karena kan hubungan tuh kan timbal balik dan dua arah. Kalau misalkan kita cuma ngasih doang tapi nggak dapat apa-apa, Buat apa buat pacaran apa? kalau gitu ya, nggak ada Nggak manfaat. simbiosis Nggak simbiosis mutualisme. Bener Terakhir deh. tak kita dapat semangat loh. Oh iya, saya semangat buat para jomblo. Aduh, Terima gimana kasih, nih? kasih loh. Lanjut. Next, sebenarnya tergantung pasangan lu. Kalau di sefrekuensi, pengertian sama lo pasti akan sangat suportif dan pasti sangat healthy relationship-nya. Jadi ya cari pasangan yang benar, jangan cuma mau buat gengsi doang atau asal pacaran, dan cari yang good looking luar dalam, jangan luar aja. Pasti nanti bisa jadi mood booster. Bener nih, apa lu yang di garis bawahi Lun? Yang di garis bawahi adalah gengsi. Iya tuh. Ingat Jadi kawan setia. kalau pacaran jangan cuma karena FOMO doang teman-teman lu pacaran. Harus yang emang bener-bener kalau ketemu yang tepat baru nggak sih? Setuju. Kayak ngapain lo pacaran cuman karena teman-teman lo liat lo pacaran gitu kan. Terus kayak lo pengen juga. Iya, buat apa? Kasian dong Bener. orang yang lo ajak pacaran. Kayak kalau misalnya nggak butuh-butuh banget mah artinya emang, kalau misalnya emang belum butuh mah nggak usah nggak sih Nggak artinya. usah, mendingan tingkatin value diri lo Bener. sendiri. Karena kalau value diri kita ningkat, ntar bisa dapet pacar yang lebih bagus lagi juga Dan kan. lebih setara Lebih kan. setara, bener-bener. Daripada ngeburu-buruin yang belum cocok, belum pasti, kan nggak bagus juga ya. Buat apaan? Cuman buat FOMO-FOMOan doang. Satu, buang waktu. Dua, ya udah lo cuma dapat sakit hatinya doang. Aduh. Pengalaman apa gimana nih Lon? Aduh. Lanjut aja. Oke, gue lagi ya. Ada yang bilang mengganggu karena harus bagi waktu antara belajar dan pacaran, tidak fokus belajar jadinya. Aduh. Gimana nih Lun? Kalau dari gue sih ya tadi kita lebih bisa manage waktu Iya, aja sih, benar. time management. Karena kan ya lo harus tahu lah prioritas lo tuh apa gitu kan. Iya, tapi kita kan masih sekolah ya. Masih sekolah, ya pasti pacar itu kan cuman buat pendukung, ngedukung Iya, benar. segala kegiatan Jangan malah lo. jadi menghambat gak sih? Betul, karena kalau misalkan kalian udah ngerasa nih belajar terus cuman buat jadi penghambat, itu berarti udah nggak benar dalam hubungan. Iya, harusnya mereka juga pengertian kalau kita butuh waktu Space, buat space buat ngembangin diri kita juga kan. Ya pokoknya menurut aku sih harus ada porsinya lah kalau pacaran tuh, jangan kayak utamanya pacar gitu, harus ada yang belajar juga. Setuju. Next Lun. Jujur Li, pacaran di masa sekolah agak mengganggu sih, karena harus bagi waktu antara akademik sekolah dan pasangan. Maybe pacaran lebih baik pas udah kerja. Aduh, dilihat-lihat udah mulai negatif nih ya. Udah masuk ke komennya. Aduh, komennya. Bener-bener. Emang ini ada juga beberapa teman aku sih yang punya opini pacaran tuh bagusnya pas udah kerja gitu kan. Oh iya ya. Ini kayaknya jangan-jangan bokap gue nih yang ngirim. Karena bokap gue juga nyuruhnya gitu. Iya, iya. Udah kerja, iya sih. Tapi emang kalau misalnya kerja mungkin udah lebih mateng gitu kali Iya. ya. Walaupun umur kan nggak bisa diukur lewat lu tua apa muda Iya. gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi, gak harus kerja juga nggak apa-apa sih Lun. Kayak masa-masa kita sekarang ini juga SMA nggak apa-apa lah pacaran. Iya. Apa gitu juga bisa buat pengalaman kan. Walaupun emang nggak semuanya bisa sampai lu nikah gitu, tapi kan tetap aja nggak sih, nggak apa-apa. Benar. Ya sebenarnya nggak apa-apa guys. Iya, buat nggak kalian harus kayak, nunggu kerja. Iya, happy juga pas SMA kan, ada mood boosternya, ada yang nemenin. Iya, kalau misu-misu gitu kan habis nangis Iya. ada yang nemenin. Benar. Lanjut tak. Oke.
ada yang bilang bisa ngedukung, bisa enggak, tapi kayaknya dominan enggak tuh Lun katanya. Aduh. Lun kalau putus, wah udah ganggu nih, apalagi kalau bubarnya sebelum PTS. Aduh, pengalaman Udah, Jen. aduh ini siapa nih? Pernah nggak tak? Enggak, kebetulan. Puji Tuhan. Gimana Lun menurut lu Lun? Kalau dari gue sih ini Curhat banget dia ya kayaknya curhat ya. Terus kayak dari awal udah kayak ganggu lah. Ganggu lah. Tapi bener nih kalau misalnya putusnya sebelum PTS, waduh mending jangan deh, tahan dulu deh. Tahan dulu deh. Itu malah jadi distraksi banget nggak sih, lu belajarnya jadi nggak fokus. Terus kayak misalkan berantem nih, ntar dikit-dikit buka HP, Iya dikit-dikit benar, overthinking overthinking, kan. terus Mau belajar jadi aduh gimana nggak ada nih? yang masuk ke otak. Terus Iya. habis itu yang didapat cuma apa? Nilai Hikmahnya, jelek. Hikmahnya doang. Nilainya jelek, Jelek. dimarahin ortu. Iya. Terus kalau misalnya ujung-ujungnya putus, aduh itu kan juga Iya buat apa ya Buat apa? kan? sayang guys. Udah lanjut lu lanjut. Lanjut. Dia bilang nih, ganggu lah, masa enggak, nilai bisa turun. Ini benar kayak agak dendam ya yang ini ya. Apa tuh? Nilai bisa turun, pertemanan pecah belah, dan hidup lu jadi ngurusin orang lain. Aduh. Ini langsung negatif banget ya Lun ya. Ini jangan sambil dendam ya guys. Aduh. Kalau menurut gue sebenarnya nggak seburuk itu, tapi mungkin ada Bagi bagi kawan setia yang ini nih. Kan bebas cerita, bebas Ekspresi. berekspresi bebas. Gimana nih? Ya ada benernya Ada juga benernya. sih. Kalau pacarnya mengganggu ya, mendistraksi lu, emang bener sih nilai bisa turun. Nggak bisa turun kayak tadi kan, kayak cerita konsten yang sebelumnya. Kalau beberapa sebelum PTS ya itu ganggu kacau banget sih sih. Terus katanya nih pertemanan pecah belah, benar. Kalau misalnya kayak yang pertama tuh Lun, kalau misalnya pacar terlalu posesif mungkin ya, Iya, jadi nggak ada itu- waktu buat teman. Ya. Terus abis itu kalau misalkan nggak posesif aja sih, pertemanan pecah belah, mungkin tadinya si cewek ini juga suka gitu sama. Aduh banyak sih yang Itu kayak banyak gitu kan sih. tuh. No deh guys. Nggak ada. Kalian masa lebih mentingin cowok daripada pertemanan? Nggak Menurut gue ada. sih itu udah kayak friendship code gak sih, kayak girls code ya. Iya, betul. Supaya buat nggak ngedeketin yang temen lu suka, nggak sih Lun? Betul. Aduh. Setuju Pak. Oke, next. Lu lagi deh Lun. Aduh, oke. Ini sayangnya udah masuk ke cerita kawan setia yang terakhir nih. Aduh, apa nih? Nih katanya gini nih. It depends actually, cause when you are in a relationship or situationship, your mood will depends on how your partner react, and it will affects you to face everything at that moment. Aduh. Kalau yang ini gue setuju Jujur gue banget. Ya kan, Gue Ta? setuju. Karena kayak misalnya kan lagi berantem nih kayak tadi, kan jadinya mau belajar mau ngerjain tugas juga males. Iya. Ya nggak sih. Benar, Terus benar, misalnya malamnya habis berantem, paginya sekolah, kan kayak ngedengerin guru juga males. Rasanya kayak gimana nih, kok dia belum ngechat gue juga sih, belum ngajak baikan sih, ya nggak sih? Jangan kan dengar, kita udah berangkat sekolah aja udah males nggak Iya, sih, Ta? udah moodnya udah nggak bagus. Moodnya udah deh. nggak bagus. Jangan kan berantem gitu ya. Kadang kita kalau ngeliat pasangan kita jawabnya iya, A-nya nggak panjang, itu udah overthinking nggak sih? Bener. Itu udah kayak aduh. Jadi mungkin ini salah satu negatifnya pacaran kali ya, kalau misalnya Iya. kayak berantem. Jadi dibawa santai aja Iya, guys. benar, Pacaran benar. SMA gitu kan masih SMA. Gak usah ini banget lah. Iya, nggak usah bucin-bucin amat lah. Emang Nggak bisa juga. Nggak bisa Lun kalau ada cinta. Bener. Nah ini apa nih Lun? Ada pertanyaan penutup nih. Jadi ini sebenarnya udah kayak out of context Out of dari context sebenarnya. video ini, cuman nggak apa-apa, tetap kita jawabin. Jadi ada 2 pertanyaan yang direkap jadi 1. Apa tuh? Never been in one successful relationship sih. Tipsnya dong Kak. Sama terakhir dia bilang susah carinya, nggak tahu gimana, tapi tipsnya dong Min. Gimana nih Lun? Lu dulu deh, gue mikir dulu. Kalau menurut gue ya Lun, yang pertama pastinya harus cari yang tepat dulu dong. Kayak tadi, kayak kalau misalnya lu udah naikin value diri lu, pasti dapet yang bagus juga kan pasangannya. Terus lagi-lagi jangan FOMO doang, harus cari yang bener-bener kayaknya srek nih, kayaknya cocok buat diri lo gitu kan. Jangan nanti jadi kayak udah pacaran tahu-taunya kayak aduh kok kayaknya nggak cocok ya, ngapain kalau gitu, dari awal buang-buang Iya, waktu buang-buang doang waktu kan. doang. Terus mungkin kalau misalnya harus ini nggak sih, karena kita juga masih sekolah, harus
tahu porsinya, bagi waktunya buat belajar sama pacaran. Kayak mungkin kalau misalnya lagi hari-hari sekolah tuh fokus belajar dulu, ntar Sabtu Minggunya baru bisa pacaran, ngedate. Gimana nih menurut lo? Kalau dari gue sih lebih ke arah, tadi gue udah nginget nih tapi gue lupa. Apa tuh? Coba. Gue setuju banget sih sama yang Agatha tadi. Terus kayak gue mau nambahin lebih ke arah kalau pacaran itu ya udah jangan sampai dia bikin ngehambat diri lu sendiri sih, buat senang-senang aja. Dan kayak kalau misalkan lu pacaran nggak dapet esensi dari pacarannya, maksudnya kayak lu cuma dapet sedihnya doang, nangis-nangisnya doang, itu udah nggak benar nggak sih? Itu udah nggak benar, itu udah kayak toxic guys. Iya, mending udah nggak usah deh, mending udahan aja gitu. Betul. Tapi ya, sama ini sih gue keinget apa jangan nyari, maksudnya kayak ya udah bener. itu datang kayak kalau pacaran ya udah itu datang secara alami aja. Banyak loh yang bilang gitu, katanya kalau misalnya nih buat kawan-kawan setia yang nyari pacar ya, katanya pacar tuh justru datang kalau misalnya nggak dicari loh. Iya benar, karena kalau misalkan kita nyari kan kayak kita tiap dekat satu sama cowok nih, terus kayak oke, gue harus jadi nih orang jadi pacar gue. Tapi kalau lo nggak nyari kan kayak udah natural aja. Benar, tiba-tiba dapet ya kan. Tenang aja kawan setia, pasti bakal dapet di waktu yang tepat. Oke, kalau misalkan dari video ini kira-kira apa sih tak kesimpulan? Apa yang bisa lo simpulin dari video ini? Yang bisa disimpulin, ya artinya pacaran tuh intinya dibawa fun aja, jangan terlalu dipusingin. Karena kalau misalnya ini kan juga mengganggu kan nanti kan. Tapi ya nggak apa-apa pacaran SMA, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa buat pengalaman. Iya. Yang apa-apa adalah bokap gue yang nyuruh gue. Tuh, tapi kalau menurut gue ya, kalau misalnya orang tua itu udah larang, ini jangan ya sih. Tunggu karir dulu lah, karir akademis ya kan, bener nggak tak? Bener. Iya. Oke lah. Oke kawan setia, ternyata kita udah harus say goodbye. Iya nih, kita jadi penghujung acara sayangnya. Penghujung video karena ternyata kita udah bacain semuanya. Cuman bagi kawan setia yang udah ngisi tapi ternyata belum dibacain, kita minta maaf banget karena yang ngirim banyak banget. Yang ngirim banyak banget nih. Dan kita harus sortirin kan. Tapi tenang aja, masih banyak episode lain yang selanjutnya. Dan make sure kalian juga isi dan jangan kapok ya, kalian isi, siapa tahu nanti di next bakal masuk kan, bakal dibacain. Jadi kasih cerita yang menarik yang kita kayak pengen kita bacain nih. Itu dia. Oke, kalau gitu don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk pantengin semua sosmed Sanur FM. Ada apa aja Lun? Instagram, Spotify, Issue tuh buat kita nanti som. Kita bentar lagi ada som, Zat. Iya, kamu sih jangan lupa ya, tadi kita ada som, ditunggu ya. Dan jangan lupa juga kepoin Instagram kita @sanurfm. Dan tunggu cerita-cerita menarik lainnya dari kita. Dan aku Luna. Aku Agatha. Kami dari Sanur FM, Sana Viola.